Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menceritakan tentang betapa teguh dan sabarnya Nabi kita Muhammad SAW dalam melanjutkan tugas dakwahnya. Baiklah, tanpa membuang waktu banyak, langsung saja kita mulai videonya. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi saat berada di Gua Hiro, yang dimana pada saat itu Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad dengan membawa nubuah dan wahyu berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Selang beberapa hari, wahyu itu tak kunjung turun lagi. Sampai suatu hari, Nabi telah selesai beribadah di Gua Hiro, dan saat berada di jalan pulang, ia mendengar suara. Dia melihat ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang, sampai akhirnya dia mengangkat kepalanya melihat langit. Dan di situ dia melihat malaikat yang sebelumnya ia temui di Gua Hiro, yaitu Jibril, sedang duduk di atas kursi yang berada di antara langit dan bumi. Melihat kejadian tersebut, Nabi Muhammad merasa takut dan bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Nabi mengatakan kepada Khadijah, "Selimuti aku, selimuti aku." Lalu Khadijah menyelimutinya dan menenangkannya. Dan pada saat itulah turun wahyu selanjutnya, yaitu surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai ayat 5, yang dengannya ia diangkat menjadi rasul. Dan pada saat itu juga Rasulullah diperintahkan untuk melaksanakan dakwah, karena pada saat itu kaum Quraisy masih menyembah berhala, melakukan hal-hal yang diharamkan, dan mengikuti nenek moyang mereka yang sesat. Akan tetapi sebelum berdakwah secara terang-terangan, Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu. Dan hal ini membuat beberapa dari mereka masuk Islam, dan diantara mereka adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Nabi. Kemudian ada Abu Bakar, yaitu sahabat Nabi, yang dimana dia masuk Islam dan menjadi orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan laki-laki. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib, yang dimana Ali ini telah dirawat oleh Nabi semenjak dia masih kecil, dan saat usianya telah balik, Rasulullah diangkat menjadi rasul, dan dia pun mendakwahi Ali, dan dia masuk menuju Islam dan menjadi salah satu orang yang masuk Islam pertama kali dalam golongan anak-anak. Kemudian Zaid bin Harisah, anak angkat beliau, dia menjadi tawanan pada masa jahiliyah. Kemudian Hakim bin Hizam, keponakan Khadijah, membelinya dan menjadikan hadiah untuk Khadijah. Kemudian Khadijah memberikannya lagi kepada Nabi Muhammad sebagai hadiah. Maka pada saat itu Zaid diangkat sebagai anak angkat beliau, dan ketika masa dakwah ia masuk ke dalam agama Islam. 4 orang inilah yang pertama kali masuk Islam saat Nabi berdakwah secara diam-diam. Lalu Abu Bakar juga menjalankan dakwah ke beberapa orang, dan masuklah 5 orang sahabat mulia, yang diantaranya adalah Utsman bin Affan dan Zubair bin Al-Awam. Setelah itu Rasulullah terus menjalankan dakwah ini hingga diketahui bahwa ada 130 orang yang masuk Islam, dan mereka disebut sebagai as-sabiqunal al-awwalun, atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dan setelah dijalankannya dakwah secara diam-diam ini, Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terang-terangan, yang dimana pada saat itu dia naik ke Bukit Sofa dan berteriak ke seluruh kabilah. Dan pada saat itu orang-orang pun berdatangan, bahkan sampai orang-orang yang tidak bisa datang meminta seseorang untuk datang ke tempat itu dan mengatakan apa yang terjadi. Dan pada saat itulah ketika Nabi SAW mengatakan kepada mereka untuk bersyahadat atau menyembah kepada Allah dan beriman kepada Nabi, mereka terdiam. Setelah itu pulang menuju rumah mereka, kecuali Abu Jahal yang pada saat itu memukuli Nabi Muhammad. Dan pada saat itulah Nabi Muhammad SAW mendapatkan beberapa tantangan dari kaum-kaum Quraisy. Salah satunya dia dihina, dimusuhi, dan sebagainya. Tapi di sini Nabi SAW tetap teguh dan tetap sabar dalam menjalankan dakwahnya tersebut. Kenapa? Agar orang-orang bisa merasakan apa itu Islam dan bisa selamat dari kemurkaan Allah nanti saat berada di akhirat. Di sini kita bisa mengetahui bahwa betapa sayangnya Nabi Muhammad SAW terhadap kita kaumnya, sampai-sampai dia ingin menyelamatkan kita. Bagaimana caranya?
Tapi di sini pada saat itu orang jahiliyah tetap saja mengikuti hawa nafsunya untuk mengikuti agama nenek moyang mereka dan tidak ingin mengikuti dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin cukup sekian dari video sirah kali ini. Mungkin saya mengatakan terima kasih karena telah menonton video ini dan mengatakan mohon maaf jika ada kekeliruan dan kesalahan dalam video ini. Nama saya Muhammad Askarul Janarko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.